Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bertemu kembali dengan channel Habib Betawi di mana saja kalian berada. Jangan lupa saksikan episode-episode yang sebelumnya di dalam konten bab puasa, kitab Takriratus Sadidah. Dalam episode yang sebelumnya, yaitu episode yang ke-13, menjelaskan yang membatalkan puasa, yaitu dalam pahala puasanya. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang hilang. Saksikan oleh saudara kalian, karena ini sering terjadi di antara kita, di masyarakat kita. Baik saudara-saudara sekalian, pada episode yang ke-14, yang membatalkan puasa, yaitu puasanya batal, pahalanya pun hilang, kecuali yang dalam keadaan uzur. Maka kita saksikan dari episode yang ke-14 ini dan episode yang seterusnya dalam hal yang membatalkan puasa. Al-mufattirul awal, yang membatalkan puasa yang pertama. Al-mufattirul awal ar-riddah wa hiya ghatul islam bi niyatin aw qawlin aw fi'lin walau kanatir riddah lahdatan wahidah. Yang pertama daripada membatalkan puasa adalah murtad, yaitu memutuskan dirinya dari agama Islam, dia keluar dari agama Islam baik dengan niat atau perkataan atau dengan perbuatan, sekalipun murtadnya itu sesaat dia murtad, kemudian dia ingat, dia kembali kepada Allah Ta'ala, dia bertobat, dia syahadat lagi, tetap membatalkan puasa. Karena saat murtad sekalipun sesaat, membatalkan puasanya, menghilangkan amal-amal dia. Jaga lisan kita, jaga kelakuan kita, jaga pola pikir kita, jaga niat kita, jangan sampai keluar dari ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berapa banyak bahkan tanpa sadar perkataannya, perbuatannya sudah menghina kepada ajaran Islam. Nah, itu adalah perbuatan yang menjadikan seseorang murtad, keluar dari agama Islam. Begitu mudahnya menghina Islam. Kalau orang di luar Islam, dia nggak hina, tapi orang Islam berbuat, yang dihina agama Islamnya. Padahal masing-masing individu yang berbuat, bukan agamanya, bukan syariatnya. Nah, hati-hati, jangan sampai kita ingin membuli seseorang, tapi yang kita bully agamanya. Apalagi itu agama kalian sendiri, yaitu agama Islam, yang berhubungan. Semuanya ini adalah dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tanpa sadar dia murtad. Nah, di dalam bab puasa, murtad ini adalah yang membatalkan puasa. Al-mufattirus tsani, yang kedua daripada yang membatalkan puasa, al-haid wan nifas wal wiladah law lahdatan minan nahar, yaitu haid, menstruasi, datang bulan bagi seorang perempuan setiap bulan, umumnya 6-7 hari. Nanti akan dibahas sekurang-kurangnya haid satu hari, sebanyak-banyak haid yaitu 15 hari. Lebih dari 15 hari darah yang keluar namanya istihadah, darah penyakit. Ya, kudu atau harus untuk konsultasi kepada dokter, periksa apakah itu penyakit atau apapun yang lainnya. Nah, itu sudah wajib dia sholat, wajib dia puasa. Nah, nanti ada pembahasannya. Kapan waktu saya akan bahas tentang masalah haid dan istihadah. Yang keduanya daripada yang membatalkan puasa haid, yaitu nifas, yaitu keluar darah setelah melahirkan. Setelah melahirkan, jeda keluar darah, itu namanya nifas. Kemudian al-wiladah, yaitu wiladah, darah yang keluar saat melahirkan. Nah, ini pun membatalkan puasa. Walau lahdatan minan nahar, sekalipun hanya sesaat di waktu siang. Karena ada orang yang wiladah ataupun nifas sesaat keluar darah, setelah itu bersih. Itulah
yang terjadi dan seterusnya terjadi kepada Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, wanita yang suci daripada anak putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengalami haid sama sekali, dan ketika nifas sesaat setelah itu bersih. Nah, bagi perempuan-perempuan biasa, ada haid, ada nifas atau wiladah, maka membatalkan puasa. Nanti akan dibahas bagaimana ketika haid dia ada sunnah untuk menahan diri, ya, menghormati orang yang puasa akan dapat nilai puasa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mufattirus salis al-junun walau lahdah. Yang ketiga daripada membatalkan puasa yaitu gila, walaupun hanya sesaat. Gila hanya sesaat, walaupun hanya sebentar datang gilanya, ya, maka dia membatalkan puasa, ya. Gila dalam medis masih jauh lebih bahaya lagi gila di dalam masalah rohani, gila harta, gila puji-pujian dan sebagainya. Ini tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa, ya, membatalkan nilai-nilai ibadah yang lain, karena gila kehormatan, gila pangkat, gila hormat, ya, sehingga menjadi sombong dan sebagainya. Adapun gila secara medis ini membatalkan puasa walaupun hanya sesaat. Al-mufattir rabi al-iqma was syukur idza amma jami'an nahar wa amma idza afaqa walau lahdatan wahida sahha shaumuh wa huwal mu'tamad indar ramli. Yang keempat dari yang membatalkan puasa yaitu pingsan atau juga ayan, mabok, ya, jika adalah dalam melampaui batas, yaitu dalam keseluruhan dia pingsan dari pagi sampai sore. Nah, ini yang membatalkan puasa. Adapun kalau dia pingsan hanya sesaat, sebentar, dia siuman, maka tidak membatalkan puasa, sah puasanya. Itu muktamad di sisi Imam Romli. Nah, jadi adapun Ibnu Hajar mengatakan yabtulu idza ta'adda bihi walau lahdah. Adapun Imam Ibnu Hajar mengatakan tetap batal yang namanya pingsan, dia mabuk apabila melampaui batas sekalipun sesaat. Walaupun sesaat tapi pingsannya melampaui batas, tidak sekedar pingsan saja. Nah, golal akharun, adapun imam-imam yang lain, para ulama-ulama yang lain mengatakan la yabtul illa idza ta'adda wa amma jami'an nahar. Kalau batalnya itu kalau dia melampaui batas pingsannya dan seluruh siang, artinya mulai dari pagi sampai sore dia pingsan. Nah, ini yang membatalkan puasa. Jadi intinya bagi yang pingsan kalau hanya sesaat, ya sesaat, bila boleh 1 jam 2 jam kemudian siuman, terusin puasanya, itu tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa bagi orang yang mabuk, baik mabuk kendaraan, ya, pingsan dan sebagainya, kalau itu sudah melampaui batas dan mengalaminya sampai dari pagi sampai sore. Nah, nanti akan diteruskan lagi daripada al-mufattirul khamis, yaitu mufattirul khamis yang kelima daripada yang membatalkan puasa. Masih banyak. Jangan lupa saksikan episode yang ke-14 ini, yang insya Allah akan dilanjutkan episode-episode yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, afiah. Faminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.